keramat tak hilang. Jadi kalau kata adat tempe dia dapat menciap, bini dia dapat pupuk, baru ditepuk dadu tanyu seleo. Maka dia masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Siginjai 99 Channel, konten YouTube untuk penelusuran sejarah atau pengupasan sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Saya sekarang berada di Dusun Tuo Mersam ya, Kecamatan Mersam, akan menelusuri daripada sejarah Puyang Takilang atau Puyang Tahan Kilang. Akan tetapi sebelum penelusuran ini, saya selalu dulukan dengan minum kopi, pemirsa. Ini kopi memberikan stamina, ya, daya tahan yang sangat kuat, ya, energi yang luar biasa dalam penelusuran sejarah ini. Kopi ini adalah kopi khas dari Bumi Sakti Alam Kerinci, tepatnya dekat Sungai Penuh. Kopi yang saya minum adalah kopi Nur, yang sudah ada sejak 1943, zaman penjajahan Jepang, loh pemirsa. Ya, ini kopi legend. Kopi legend yang diracik sendiri oleh Hajah Nurjaya. Jangan lupa pemirsa, ini stamina yang luar biasa, minum kopi Nur sebelum bekerja. Oke pemirsa, mari kita telusuri. Mersam ya, Dusun Tuo, Tanah Keramat. Kita lihat di belakang adalah bukti sejarah yang masih kokoh berdiri. Ini rumah tua yang sudah berusia ratusan tahun, pemirsa. Sebentar lagi kita akan menyeberang, menelusuri daripada makam keramat Puyang Takilang ataupun Puyang Tahan Kilang. Tapi pemirsa jangan lupa like dan berikan komentar atas konten ini, subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi biar Anda bisa mendapatkan konten-konten penelusuran sejarah dari saya Ade Ambone di Siginjai 99. Kita telusuri pemirsa.
hasil akses ya setelah kita menyeberang ya memakai ketek ke lokasi makam keramat Takilang atau makam keramat Buyan Takilang ini, seperti yang kita lihat tadi ya, penuh semua bulgar dengan tanjakan yang buruk. Kita hampir sampai ke lokasi. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai ke lokasi makam Puyang Takilang. Kita lihat kondisi daripada makam Puyang Takilang ini sudah di keramik ya pemirsa. Dan juga ada bagian atap, walaupun dapat atas bisa direnovasi sedikit, sudah mulai lapuk ya. Cuma akses jalan masuk ke makam ini yang harus kita perhatikan lebih lagi. Oke, kita lanjut. Pemirsa, saya sekarang berada tepat ya di makam leluhur kita masyarakat Mersam ini, yaitu makam keramat Puyang Takilang atau Puyang Takilang. Seperti yang kita lihat, lokasi makam ini terjaga ya, itu ya. Iya. Ini sudah dikeramik ya, dan juga sudah dikasih atap. Ini semuanya adalah bentuk swadaya daripada masyarakat Mersam ini sendiri, dan juga perhatian dari perusahaan-perusahaan yang ada di Mersam ini ya. Ini makam Puyang ditandai dengan nisan dari batu apa nih, tuh Batu. sungke atau apa tuh? Sungke. Ini sungke asli itu ya. Ya. Ini usianya udah ratusan tahun pemirsa Ya, paling 100 lebih dah. ya. Dan di makam sebelahnya itu adalah makam keluarga dari Puyang sendiri. Alhamdulillah. Akan tetapi ini harapan kita semua tuh, terus ada juga Nyai Kades di sini. Ya. Kalau bisa atap ini kalau bisa direnovasi dan akses masuk ke dalam ini Nyai Datuk ya. Pak Lurah juga ada Pak Lurah Mersam ya, kita bisa bikin jalan setapak yang dikasih komplok. Pemirsa, di antara saya sudah ada tuo-tuo Tenggane daripada desa Mersam ini maupun kecamatan Mersam ini secara umumnya ya. Kalau beliau adalah pejabat Kades Mersam yang baru dilantik, Nyai Nur Laila, dan juga Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mersam, Datuk Hasan Ismail Batu. Beliau adalah merupakan orang tua kita yang ada di Mersam ini, yang sudah namanya sudah ada di nasional ini, itu Bapak Datuk Majid Batu. Dan juga ada hadir Pak Lurah Mersam ya, dan juga merupakan tuo Tenggane di sini, Pak Asnawi, dan juga tuo Tenggane serta tokoh-tokoh pemuda yang ingin ikut dalam penelusuran sejarah Siginjai 99 Channel pada hari ini di makam keramat Puyang Takilang atau Puyang Takilang. Untuk sejarah singkatnya saya mau tanya dulu dengan Pak Asnawi. Pak Asnawi, saya mau bertanya Pak Asnawi, sejarah singkat daripada Puyang kita ini, Puyang Takilang ini. Ada mengatakan beliau adalah seorang ulama, ada mengatakan beliau adalah seorang dubalang, dan juga ada penggawa, dan juga ada mengatakan beliau adalah seorang pangeran dari tanah Riau sana. Mana benarnya? Tolong Pak Asnawi sejarah singkatnya. Sebelum kami ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sepengetahuan kami, yang mananya kuyang kami ini berasal dari daerah Mudi, yaitu daerah Jambu, yang bernama Muhammad Yusuf. Jambu itu di mana, Pak? Dia Kabupaten Bungo atau Tebok, saya belum paham itu, karena sudah kita ada pemekaran kabupaten. Dulunya Kabupaten Bungo. Ketemu ke Bungo ya, Jambu ya. Beliau adalah seorang ulama yang tidak mau dikenal keabsahannya, namun cukuplah Allah Ta'ala yang tahu. Itu beliau. Beliau merupakan sesepuh kami Mesam yang dikenal dengan keramat takilang atau tahan kilang, yang kekuatannya dia tidak mau kesombongannya dikenal orang, cukuplah cuma namu segala keramat tahan kilang. Yang awal kejadiannya peristiwa di mana saudara kita kerajaan Palembang dan kerajaan Jambi sudah sama-sama mengalami pemeluk agama Islam, maka diadakanlah adu tanding kesaktian. Alhamdulillah beliau merupakan salah satu daripada rakyat jelata yang mampu mengatasi permasalahan antara Palembang dan Jambi. Itu yang saya tahu. Itu kira-kira di zaman siapa dulu tuh, Pak? Apakah Datuk Paduka Berhalo atau mana? Menurut yang kami dapat, itu peristiwa itu terjadi di zaman Datuk Paduka Raja kita Bahalo yang dikenal dengan Ahmad Salim, yang mana waktu itu kita mendapat ujian dari rekan kita dari Palembang. Gitu. Nisa, Pak Asnawi mengatakan ada semacam ujian karena Puyang Tan Kilang ini adalah seorang ulama ya, tetapi tidak mengatakan bahwa dia adalah ulama. Dia menganggap dirinya adalah seorang rakyat jelata biasa. Akan tetapi di waktu ada pertandingan ya, undangan daripada Kesultanan Palembang pada Kesultanan Jambi, beliaulah yang tampil ke depan. Bukan begitu kira-kira Pak Asnawi? Ya. Nah, saya sebetulnya nih Pak Asnawi, kok tahan kilang? Kenapa tak kilang? Tentu ada sejarahnya. Ya. Apa tak? Gitu Pak. Kalau supaya lebih pas, alangkah baiknya kebetulan di tengah kita kok ada satu ketua adat kecamatan, ya persilakan. Baik, kita minta benda kupasan sejarah singkat ya dengan Datuk Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mersam, Datuk Hasan Ismail Batu. Silakan Tuh, sejarah singkat tentang Puyang Gito kok. Kehebatan, kesaktian daripada Puyang Gito itu tuh. Jadi waktu singkat ya Pak ya. Setelah Jadi singkat. waktu dulu dia belum berani mengatakan tahan kilang, belum berani. Kenapa tuh? Karena dia kan ada satu ulama. Ya. Sebab satu ulama itu Pak tidak boleh yang lebih pandai, Ya. lebih paham. Dia tukang tanah di perahu lah. Itu yang ngambil Iya, yang iya, ukurnya. iya, iya. Maka orang bertanah itu dia di paunya. Petanah di Sikau Pau, di Pau. masak di Pau kok. Sikau. Disitulah nampak kesaktian itu Ya, bertanah di paunya. Terus tuh? Maka sudah ada orang bertanding di atas gua, tinggal lagi satu kilangan lagi. Maka di maulanya. Itu kan keramat tak kilang. Jadi kalau kata adat, kaimpit dia dapat menciap, bingit dia dapat pupuk, baru ditepuk dadu tanyu seleo. Maka dia masuklah ke kilangan. Jadi cerita ini tuh ya, lah sekian banyak yang menghadapi daripada Iya. tandingan kok Iya, dengan kerajaan Kesultanan Palembang kok Iya. kalah kalau gitu tuh ya. iya, tinggal sekok lagi Tinggal belum. Siko yang belum. Belum. Akhirnya ketemulah dengan beliau. Beliau tadi. Tapi melihat kesaktian beliau masak cuma di atas Pau, Betanaknya. peternak di atas Pau kok, Iya, maka majulah majulah. beliau Anak ya dan menghadapi tandingan daripada Iya. Palembang. Iya. Itu cuma pula situ tuh. Jadi waktu mesin itu dia diputar, maka dia sulung dalam tangannya. Kilangan turai. Entah, hancur. Hancur begitu? Iya, tak mana pergi dia tahu. Tidak ada ketemu lagi Tak ada sebenarnya. lagi.
tak tuh baru dibilang tahan kilang. Lokasi pertandingan di Mersam pula tuh. Iya. Pemirsa, dari sekian banyak untuk menghadapi tandingan daripada Palembang, banyak penggawa-penggawa dari Kesultanan Jambi ini yang satu persatu kalah gitu tuh ya. Akan tetapi yang namanya kilangan ini pemirsa itu adalah semacam alat dari besi untuk penggiling ya. Itu sangat besar sekali itu ya, Pak ya. Tinggal satu yang belum. Iya. Akhirnya dimintalah dengan kerendahan hati oleh Rajo gitu ya, Iya. Rajo Datuk Paduka Berhalo, supaya beliau ini tampil sebagai yang terakhir. Di waktu beliau maju, baru tangan baru masuk, itu kilangan dari besi itu sudah hancur pemirsa. Hancur berkeping-keping ya, sehingga tidak ada sisanya sampai sekarang. Itu lokasinya pertandingan di Mersam ini lah itu ya. Begitulah kesaktian orang tua kita ini pemirsa. Baru namanya tahan kilang. Tahan kilang. Baru namun tahan kilang. Tahan kilang atau tak kilang ya. Itu ada kilang. Itu kira-kira diperkirakan pemirsa waktu tepatnya ya, kita nggak tahu Pak ya. Iya. Itu ya, tidak tahu tahunnya berapa. Itu di zaman Rajo Melayu Jambi Datuk Paduka Berhalo, ya kan? Atau Rajo Ahmad Salim, atau juga dikenal dengan Ahmad Barus Duo, yang merupakan suami dari Putri Selaras Pinang Masa. Kira-kira tuh Pak Lurah, Ya. siapa nama beliau asli ya? Pak, macam-macam. Ada yang kata Pak Lurah, siapa nama itu? Kalau menurut kami Iya. itu Puyang kami ko bernama Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Tuh, Ada juga yang namanya itu Usman. Ada juga nama Usman. jadi orang-orang tua kok banyak nama, tapi beliau ada yang dinamakan dengan Muhammad Yusuf dan juga ada yang dipanggil dengan Usman. Kabar-kabarnya itu, saya dengar kabar ya, beliau asal dari Jambu. Itu kalau dulu itu sekarang ini perbatasan antara Kabupaten Bungo dan Tebo ya. Kalau dulu masuk Kabupaten Bungo. Kabar-kabarnya, saya dengar kabar makam Keramat Kilang juga ada di sana tuh. Itu cuma 20 cerita tuh. Apa puyang kita kok aku ada 9 gitu tuh. Makamnya tuh mana tuh kira-kira. Ya mungkin Pak juga berasal dari Jambu misalnya di sana lah. Ya. Ya kan orang Jambu jangan tinggal namu kan halus. Tapi ini tetap di situ. Nah, itu bukan bersamiko muko-muko. Orang yang punya jago, Mersam yang punya namu. Orang punya jago, Mersam yang punya nama luar biasa. Itu bukan Mersam muko-muko. Sebab taluk Mersam 7 kota, 9 kota berjubus ke Perseban, bukan Mersam ke Perseban. Dulu Pak Mergo, kecamatan Tembesi Ulu. Iya. Nah, jadi sebenarnya Pak tidak ada orang Mersam yang punya jago. Ruang luar, tapi Mersam yang tenamu. Nah, saya dengar konon tuh ya. Siapa yang sudah ziarah ke makam Puyang gitu ini? Ada anak-anak muda di sini, masyarakat sini yang ingin merantau. Dia selalu ziarah dulu ke makam itu. Dan kalau mendapatkan restu dari beliau, itu akan mendapat semacam titipan dari beliau untuk menjaga anak cucu beliau di rantau orang. Benar tuh? benar. Tapi Pak orang Mersam asli. Harus orang Mersam asli. Kalau saya nggak bisa itu. Iya, tidak bisa. Pemirsa, benar kan pemirsa apa yang diomong oleh masyarakat bahwa setiap putra daerah dari Mersam ini sendiri akan merantau keluar daerah, selalu ziarah dulu ke makam Puyang Tangan Kilang, meminta restu supaya diberikan keberkahan, ya, berdoa kepada beliau yang disampaikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rantau bisa sukses dan juga selamat lahir dan batin. Konon kabarnya pemirsa, di atas pusara beliau ini sering diketemukan, ini jodoh pemirsa ya, kalau diperiksa-periksa selalu mendapat menyan, dan menyan itulah kalau jodoh dengan putra Mersam sendiri, menyan itu akan diikat dengan kayu putih dan akan dibawa ke
negeri seberang. Iya. Benar itu, Iya. Pak. Dan kita juga samping saya ada Nyai Nur Laila ya, pejabat kades kita baru 1 minggu dilantik pemirsa. Saya tuh ajak turun langsung kemari. Karena ini aset sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari hidup dan kehidupan kita di Kabupaten Batanghari sebagai negeri tertua di Provinsi Jambi ini. Harapannya Kades terhadap masyarakat Mersam sendiri nih, dan juga pada pemerintah daerah Kabupaten Batanghari terhadap aset sejarah leluhur yang ada di Mersam ini. Gimana Nyai? Terima kasih. Harapan kami Mersam kalau dulunya itu bukan, sekarang sudah dipecah menjadi 5 desa. Yang pada asalnya Mersam itu Benteng Rendah, Kembang Paseban, Mersam sendiri, Kembang Tanjung dan Pematang Gadung. Ya. Yang sekarang sudah dipisah menjadi 5 desa. Ya. Berarti yang ini adalah aset warga Mersam yang Mersam. sekarang sudah menjadi 5 desa. Benar. Harapan saya kepada kami semua, ini merupakan aset desa kita yang perlu kita lestarikan. Mungkin seperti kita lihat saat ini, aset jalan untuk menuju ke lokasi sangat sulit sekali. Sangat sulit. Sangat sulit sekali. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Mersam, mari sama-sama kita jaga aset yang ada di desa kita ini, yang cukup terkenal, bahkan kemana-mana sudah dikenal. Banyak nama-nama organisasi, lembaga-lembaga yang pakai nama, misalnya Karang Taruna Tahan Kilang, itu banyak digunakan itu. Kemudian juga kepada pemerintah Kota Batanghari, kami mengharapkan dorongannya. Kita ketahui desa Mersam ini banyak perusahaan yang berada di sini. Mohon bantuannya sehingga nantinya perusahaan yang ada di sini bisa ada CSR-nya yang bisa dikucurkan ke sini, paling tidak mempermudah akses jalan menuju ke lokasi. Supaya tempat wisata ini mudah dikunjungi dan dikenal sampai kemana-mana. Itu harapannya saya. Makasih Nyai. Saya terima kasih kali pada Datuk Asani Ismail Batu. Terima kasih itu ya. Dan juga Tua Tenggana gitu, Pak Lurah, Lurah Mersam ya. Kembang Paseban. Lurah Paseban. Kembang Paseban ya. Iya. Pak Asnawi dan juga PD Kades Mersam, Nyai Nur Laila ya. Wak Zulkifli Tua Tenggana dan wak kalau nggak bisa saya sebutkan satu persatu, sudah menemani saya menelusuri sejarah daripada keramat Puyang Tahan Kilang ini. Terima kasih banyak. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat peduli dan sangat menghargai sejarah itu sendiri. Terima kasih sudah menonton daripada menelusuri sejarah makam keramat Puyang Tahan Kilang ini. Sampai jumpa lagi di konten sejarah berikutnya bersama saya Ade Ambone di Singinjai 99 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.